datang memberikan hiburan kepada almarhum, kepada keluarga almarhum. Semoga ayunan langkah kita ke tempat ini semua mendapat catatan sebagai amal ibadah kita kepada Allah. Amin. Salawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabatnya, insya Allah kita umatnya. Bapak-bapak yang saya hormati, seluruh keluarga besar almarhum Bapak Ahmad bin Musa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir. Informasi awal banyak dai yang hadir, makanya saya bilang tadi 8:30 saya baru datang, karena banyak ini, siapa tahu sudah ada yang duluan. Ternyata cuma saya sendiri. Iya, cuma saya sendiri. Mungkin mereka mempersiapkan sebentar lidah itu ya, Indosiar itu dangdut. Saya juga jamaah kurang ini, ya. Tapi belum, tenang Bu, saya cuma setengah jam, insya Allah kita pulang nanti nonton itu, siapa namanya? Fania siapa? Oh iya, bapak-bapak apa sih? Luar biasa. Iya Pak, kita takziah malam ini. Sambil saya tunggu-tunggu, kita tunggu-tunggu yang mau datang ini, barangkali ustadz-ustadz lain. Saya sebenarnya keluarga di sini, ya. Saya dengan keluarga dengan Ustadz Ismail ini CS, ya, Sahid. Bukan cuma sahid, memang senasib sepenanggungan. Jadi seolah-olah ini bapak saya juga yang meninggal. Cuma saya disuruh lagi datang takziah, ya. Padahal sebenarnya saya mau dengar bagaimana sebenarnya kematian ini. Tetapi karena untuk mengisi waktu yang ada, insya Allah kita bicarakanlah sedikit tentang mati wa ahwalihi, mati dan keadaan mati. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada semua sudah muncul satu-satu, ya. Iya. Mari. Oh, nah, ada semua Ustaz ini, Ustaz Rifai ada lagi. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, mengingatkan kita bagaimana tentang mati. Mati ini adalah suatu peristiwa, yang mana peristiwa ini bakal kita akan alami semua. Tergantung bagaimana kita menyikapi hidup ini. Bagaimana kita hidup, tentu begitu kita akan mati. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbaik-baiklah kamu hidup di dunia, berkualitaslah kehidupanmu di dunia, agar matimu pun baik, mati yang berkualitas, mati baik. Karena bagaimana kematian kita juga tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini. Maka kematian ini pasti akan datang sama kita. Kita akan meninggalkan suatu tempat yang namanya kehidupan dunia ini. Dunia yang memukau mata kita, dunia yang membuat kita terlena, dunia yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar kita akan tinggalkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita akan memasuki ke suatu tempat yang belum pernah kita pergi akan. Tempat asing, ya Bu ya. Kenapa orang takut mati? Imam Ghazali mengatakan antara lain penyebab orang takut dengan mati itu adalah dia tidak pernah ke sana. Betul? Kalau seandainya kita pernah ke alam kubur, ke alam barzakh, maka kita tidak akan takut lagi, Bu, Pak. Cuma saya mau tanya bapak-bapak yang hadir di sini, pernahkah kita hidup di alam barzakh? Walau 1 jam, walau 1 menit, kita tidak pernah. Maka alam barzakh itu menjadi hal yang asing sama kita. Sekarang pertanyaan saya bapak ibu, apa perbedaan alam barzakh dan kubur? Karena ada yang menyebut kubur, ada juga yang menyebut alam barzakh. Al-qabru, kubur itu adalah tempat orang yang meninggal dunia itu dimasukkan, diistirahatkan. Itu namanya kubur. Yang kita lihat dengan mata kita, ukurannya berapa itu? Ukuran kubur.
tempatnya gelap, ya. Setelah gelap ditimbun tanah lagi, ditimbun tanah, ditaruh lagi apa dinding ari, Fadhal Ustaz. Ditaruh lagi dinding ari, gelap di atas gelap. Ini yang kita ketahui. Maka kubur itu apa yang kita lihat dengan mata kita itu disebut kubur. Tetapi di balik kubur yang kita lihat itu ada nama hidup, ada satu kehidupan yang namanya barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nabi SAW ditanya sahabat, ya Rasulullah, mal barzakh? Ya Rasulullah, apa itu barzakh? Ya Rasulullah, apa itu barzakh? Maka Nabi mengatakan barzakh itu manzilun baina dunia wal akhirah. Barzakh itu kata Nabi adalah manzilun, rumah, baina dunia wal akhirah, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ada satu tempat. Itulah yang namanya barzakh. Itulah yang namanya barzakh. Jadi secara kasat mata kita lihat orang dikubur. Ya, orang dikubur, dia masuk, kita sebutnya masuk alam barzakh. Ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Yatba'ul mayyit an salatin. Yang mengikuti mayat itu 3, Pak. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu. Yarji isnani, 2 akan pulang. Yang pulang itu keluarganya pulang. Tidak ada ceritanya itu ada orang meninggal dunia, istrinya bilang saya juga mau masuk ke dalam kubur. Cerita dongeng. Waktu di dunia saya hidup semati. Begitu suami mati dia bilang, "Nganak mati saya hidup." Apalagi suami, kalau istrinya mati subhanallah. Cerita orang. Ya, kalau perempuan menangis itu kalau suaminya meninggal begini dia tutup mata. Kan kalau laki-laki dia agak terbuka sedikit, dia kan dia cuma mau intip-intip. Masuk kita, keluarga kita pulang. Apalagi yang pulang, maluhu, harta kita akan pulang, bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai sudah mau pulang dia turun dulu tikar, ambil dulu tikar sana. Biar tikar busuk, tikar yang tidak ada harganya, ketika pulang dari kubur diambil, Pak. Jangan bilang mobil, jangan bilang motor, itu berpindah tangan. Maka menemani kita amalu. Ingat, katanya di situ dalam hadisnya yatba'u. Yatba'u itu artinya mengikuti. Ini yang harus kita tanam baik-baik dalam hati kita, Pak. Kalau seandainya kita itu ada kekeliruan sana, ada kekeliruan bahasa. Orang mengatakan kita pulang bawa amal, salah bahasa itu. Bukan kita pulang ke dunia masuk kubur membawa amal, bukan. Yang benarnya adalah amal mengikuti kita. Kalau kita pulang ke kubur, pulang ke alam barzakh membawa amal, berarti bisa kita pilih, Pak. Oh, saya membawa amal yang baik. Amal sholat saya bawa, amal haji saya bawa, sedekah saya bawa, amal saya harat, amal saya ini sebagai saya tinggal di dunia. Itu kalau kita pulang membawa amal. Tapi bahasa hadis yatba'ul mayyit, diikuti, berarti amal jelek masuk, amal baik juga masuk dalam kubur sama-sama. Kita bertanggungjawabkan itu, Pak. Kalau kita pulang bawa amal mungkin, tetapi ini amal yang kita buat di dunia akan masuk semuanya ke dalam kubur. Itu namanya barzakh. Maka tidak ada satupun kita, tidak ada satupun kita minal jan, daripada jin wal ins, manusia, semua manusia pasti akan mengalami yang namanya alam barzakh. Mau mati bagaimanapun dia, karena ada yang tanya, alam barzakh itu kan kubur, ya Bu. Bagaimana kalau orang yang tidak dikubur? Ada orang mati terekam singa, berarti kuburnya dalam perut singa, tidak masuk dalam kubur dia. Ada yang mati terbakar, dibakar. Ada bahkan yang kita lihat dengan mata kita sendiri, ada satu manusia yang sampai sekarang jasadnya itu masih utuh. Siapa namanya? Fir'aun. Utuh sampai sekarang. Ratusan puluhan ribu tahun yang lalu itu Fir'aun. Tapi jasadnya masih utuh seperti sekarang ini. Fir'aun
Ramses II namanya. Kenapa bahasa Al-Quran disebut fir? Fir itu lari. Farra yafirru, fir. Lari, aun, dari perlindungan Allah. Fir'aun lari dari perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama aslinya Raja Ramses II. Maka hati-hati orang-orang tua dulu buka-buka Al-Quran. Pas dia punya cucu lahir, oek. Dia bilang, wong kasih nama dulu, dia buka Quran. Dia bilang mana yang tak buka itu dikasih nama. Pas tak buka Fir'aun. Ada juga begitu. Ada pernah di masjid itu. Buka begini, Ghafilin. Ada itu orang nama Ghafilin. Almarhum Abah ganti jadi Dzakirin. Ya. Bayangkan Pak namanya Ghafilin, orang-orang yang lalai. Itu karena pengaruh tidak tahu bahasa Arab. Buka Al-Quran, Ghafilin enggak. Padahal artinya jelek itu. Diganti Dzakirin, orang-orang yang berzikir. Ada di sini Ustaz Zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Berikutnya, bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak dikubur, bapak-bapak, ibu-ibu? Pertanyaan ini bukan nanti sekarang di zaman now. Pertanyaan ini dari zaman Nabi SAW sudah ditanya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang yang tidak dikubur? Bagaimana apa mereka mengalami namanya siksa kubur? Apakah mereka mengalami pertanyaan di kubur? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab itu dengan sebuah hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Rajulun la ya'alu khairu qattun. Ada seorang laki-laki, kata Nabi. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, yang selama hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang dia buat. La yaf'al khair qattun, qatta. Itu artinya selama hidup dia tidak pernah ada kebaikan. Diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih ini. Berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lalu dia berpesan, ketika orang ini yang tidak berbuat kebaikan mati, dia berpesan. Apa pesannya? Dia pesan kepada anaknya, istrinya, saudara-saudaranya. Dia katakan begini, kalau saya nanti mati, kau bakar saya punya jasad. Kau bakar saya punya tubuh. Setelah tubuh saya dibakar, daging-dagingnya hancur, tertinggal tulang. Ambil tulang itu, kau giling tulang itu, kasih jadi halus seperti tepung. Coba bayangkan, belum pernah ada kehidupan di dunia ini manusia yang pernah berpesan seperti dia ini. Ketika dia mati bilang bakar saya. Begitu dibakar kan dia punya daging-daging kan hancur. Setelah itu dia katakan, kalau masih ada tulangnya, kau kasih hancur tulang saya bagaikan tepung. Lalu kau sebarkan, kau hamburkan tulang saya ini yang sudah jadi tepung itu ketika angin kencang. Ketika angin kencang, kestaham baru saya punya tulang-tulang. Di sebagian di darat, sebagian di laut. Luar biasa pesannya ini. Dan ketika dia mati, orang laksanakan seperti itu. Orang laksanakan seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Rasul melanjutkan hadisnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada gunung, Allah perintahkan kepada darat, Allah perintahkan kepada lautan untuk mengumpulkan kembali dia menjadi satu seperti semula. Laut sudah mulai kirimkan abunya, daratan sudah mengirimkan abunya, kembali seperti semula. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, "Limadza yaf'al kadzalik?" Kenapa engkau berbuat seperti itu wahai hambaku? Kenapa engkau perintahkan keluargamu untuk membakar tubuhmu, lalu tulang-tulangmu dihancur leburkan, kemudian dihambur-hamburkan di situ? Kenapa? Simpel jawabannya itu orang. Dia bilang, ya Allah, engkau tahu. Anta ta'lam ma fi qalbi, ma fi suduri. Engkau tahu ya Allah apa yang ada dalam hatiku. Saya lakukan itu bukan saya karena saya mau menghindari mati, karena saya mau menghindari azab kubur, bukan ya Allah. Tetapi Allah bilang, kenapa engkau lakukan itu? Lalu dia mengatakan, ya Allah, saya lakukan itu karena saya takut
Karena saya takut kepadamu ya Allah. Saya perintahkan saya punya anak untuk bakar tubuh saya. Bagaimana dengan kita bapak-bapak, ibu-ibu? Baru sholat saja sudah tidak ada takut sama Allah. Baru saja rajin sholat sudah seolah-olah sudah masuk surga. Ya, ini orang yang ahli ibadah. Maka dekat dengan Allah boleh, tapi merasa dekat dengan Allah jangan. Merasa beribadah sama Allah silakan, tapi merasa sudah beribadah tidak boleh bapak-bapak. Karena kita tidak tahu dalam ibadah kita itu adakah riya di dalamnya, adakah tidak ikhlas kita di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru, aku tidak perintahkan kepada kalian semua illa liya'budullaha, kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Ketika bicara tentang ikhlas ini luar biasa Bapak Ibu. Maka kita akan memasuki namanya alam barzakh. Mau dimakan apa, kita tidak masuk dalam kubur kita, tetap kita akan masuki namanya alam barzakh. Lalu apa yang kita akan buat di sana? Apa yang akan kita buat di alam barzakh? Kalau kiamat itu terjadi tahun 2000, 3000, sekarang 2020, kalau orang meninggal tahun 2020, kiamat 3020, 1000 tahun. 1000 tahun di alam barzakh, di alam penantian. Apa yang kita buat? Apa yang kita persiapkan menghadapi alam barzakh? Maka yang pertama-tama adalah ketika masuk ke alam kubur, maka ditanyakanlah. Dalam beberapa hadis ditanyakan ketika masuk dalam kubur, sebelum ditanya man rabbuka, man imamuka, man qiblatuka, sebelum itu ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat langsung menunjuk, kenalkah engkau dengan laki-laki itu? Kita masuk kubur Pak, semua kita akan diperkenalkan, ditanya, kenalkah engkau dengan laki-laki itu? Kalau kita waktu di dunia ibadah kita baik, waktu di dunia menjalankan perintah Allah, waktu di dunia menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan kenal. Oh, saya kenal wahai malaikat. Hada Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Inilah Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalawat sama Nabi pasti kenal. Orang yang setiap saat lidahnya menyebut Allahumma salli ala Muhammad, dia akan kenal siapa itu. Tetapi orang yang ibadah tidak pernah menyebut salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya kosong daripada salawat sama Nabi, maka dia tidak akan mengenal. Maka salawat termasuk dalam salah rukun salat yang 13. Ada ulama mengatakan 17. Dari rukun 13 salat itu dibagi 4, ya, rukun fi'li, rukun ma'nawi, rukun qalbi, rukun qauli. Dari rukun qauli termasuk salawat. Kalau orang salat tidak mengucapkan salawat sama Nabi, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak pakai sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu kita mau salam, aduh, saya lupa tadi tidak bersalawat sama Nabi selama salat ini. Jangan dikasih batal salat. Jangan dibatalkan. Kita sujud sahwi. Sujud sahwi, ya. Kalau kita yang sering setiap sholat subuh bakunut, kan ada yang tidak kunut, itu nama hilafiyah. Kita yang bakunut tiba-tiba karena pengaruh mengantuk, disangka bangkali sholat-sholat biasa, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, tidak lupa bakunut. Ada yang membatalkan itu sholat. Padahal sholat wajib tidak boleh dibatalkan, ya, tidak boleh dibatalkan. Makanya di sinilah fungsinya belajar taklim. Maka kita punya kunut hari itu kita ganti ketika sebelum salam di rakaat terakhir setelah tahiyat, kita sujud sahwi mengganti kunut yang tidak kita laksanakan tadi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhanallah. Maka kembali kepada penjelasan tadi. Sudah ada 3 ustaz, saya 5 menit. Ketika kita akan masuk ke alam kubur, ketika itu ditanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bisa menjawab maka kita akan mendapatkan kesenangan selama hidup di alam kubur. Tetapi kalau kita tidak mampu menjawab, maka kita akan mengalami hal-hal yang sangat menyiksa. Dalam Al-Quran Fir'aun digambarkan dan penduduknya, Fir'aun wa junudihi,
Fir'aun dan tentaranya di dalam kubur mereka, di alam barzah mereka diperlihatkan tiap pagi dan sore hari. Mereka diperlihatkan tentang siksaan kubur, diperlihatkan tentang neraka. Maka kalau kita mau ziarah kubur, paling bagusnya itu sore, jangan masih ada matahari. Sore sudah mendekat-dekat maghrib atau pagi habis sholat subuh. Karena dua waktu itu orang dalam kubur, orang di dalam kubur itu diperlihatkan macam ada CCTV di sana, diperlihatkan amal baiknya, diperlihatkan surga dan al-jannah wa na'imah, surga dan kenikmatannya. Kalau dia penduduk neraka, diperlihatkan neraka setiap pagi dan setiap sore. Maka ketika kita datang ke ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini dalilnya. Kenapa kita disuruh assalamualaikum? Sama dengan kita orang masih hidup assalamualaikum. Berarti orang di alam barzah sana mendengar. Kalau seandainya mereka tidak dengar, kita tidak disuruh salam kalau masuk kubur. Maka karena mereka mendengar ucapan salam kita, maka kita disuruh assalamualaikum. Bukan assalamualaihi atau assalamualaikum, tapi assalamualaikum ya ahlal kubur. Sama dengan memberi salam sama orang yang hidup. Berarti ada kehidupan di sana, ada kehidupan di alam kubur. Berikutnya bapak-bapak ibu-ibu, ketika kita masuk kita membaca doa, ya, membaca doa. Kuntu nahaitukum an ziyaratal kubur. Dulu kata Nabi, aku larang kalian untuk ziarah kubur. Fal'an fazuruha. Sekarang kata Nabi, ziarah kubur. Kenapa fungsi ziarah kubur? Satu, ingat mati. Kalau kita sudah setengah mati, beribadah sama Allah, sudah malas sama Allah, sudah malas sama Allah, pergi ziarah kubur. Kenapa saya ini sudah malas ibadah? Coba pergi ziarah kubur sedikit. Sampai di sana, wassalam. Cuma masya Allahnya ya, ini luar biasa. Orang dalam kubur di alam barzah mendengar salam kita, mendengar salam kita. Tapi masya Allah, kita yang dijawab salam kita tidak mendengar. Tidak pernah sejarahnya assalamualaikum ya ahlal kubur. Seandainya dari dalam kubur berjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mah terbang kita. Mereka jawab itu, tapi kita tidak dikasih dengar sama Allah. Kalau Allah kasih dengar, ya Allah, mau dimarah sama orang tua kita, Pak. Ya, karena kita ini rata-rata ziarah kubur tahunan. Kalau bukan Idul Fitri tidak ziarah kubur. Kalau bukan sakit tidak ziarah kubur sama orang tua. Kalau seandainya kita dengar apa yang orang tua dalam kubur mengatakan, lari kita. Waalaikumsalam anak durhaka. Dari mana anak? Kenapa tidak datang ke ziarah kubur sama saya? Cuma alhamdulillah Allah tidak kasih dengar kita. Ya Allah ya Rahman, Maha kasih sayangnya Allah. Ya. Kita tidak dikasih dengar. Ya, berikutnya dalam kubur, begitu kita masuk, kita datang berziarah kubur, kita membaca doa di situ. Ya, doa-doa apa? Silakan pakai bahasa Indonesia, boleh. Ya, baca Yasin. Imam Syafi'i mengatakan, wa yustahabbu disunnahkan an yukra indahu, untuk membaca kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia Yasin qalbul Quran, karena Yasin itu jantungnya Quran. Maka kenapa sampai ada kalau orang pergi ke kubur baca Yasin? Baca Yasin. Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Cuma mohon maaf, jangan sampai karena Yasin qalbul Quran, setiap buka Al-Quran Yasin terus digosok. Akhirnya yang lancar Yasin. Ya, yang lain tidak. Itu sudah, makanya orang bilang sudah, kita orang sudah marah. Kamu ini kurang Yasin terus. Memang Al-Quran cuma Yasin toh. Dan ini sudah bukti. Buktinya di mana? Waktu saya bawa jamaah haji tahun 2008 itu 2018 di Mahalaka di Masjid Nabawi, itu ada syekh ini silakan banyak. Ba'da asar, ba'da subuh biasa orang kumpul halakah mengaji. Disuruh mengaji Indonesia, ta'al Indonesia. Igra. Begitu dia suruh baca, rata-rata orang Indonesia Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi masya Allah Indonesia kulluhum Yasin. Dari Indonesia semua Yasin semua.
Ya Allah ya Rabb, baca-baca juga ayat-ayat lain ya. Betul itu Al-Quran, Yasin itu kalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Maka kata orang meninggal, fa inda indahu, kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, minimal kita hatamkan Al-Quran kalau ada orang meninggal dulu. Hatamkan Al-Quran. Maka kenapa kalau ada orang meninggal kita hatam Quran 30 juz? Tidak mampu satu rumah itu hatam juz, pagi pemain transfer. Ada anak pantas, ada sama Ustaz Musra, ada sama saya. Transfer. Gimana anak sekarang sudah mengeluh, Ustaz, orang ini kurang urusan orang mati. Giliran orang kawin tidak diundang anak panti. Ya Rabbi, saya ya insya Allah. Ya. Ini kan anak-anak. Sudah. Ini kan namanya anak-anak. Tadi habis maghrib saya sudah mau kemari mau takziah, datang mobil, 2 mobil dari PT Unilever TPK ya, dari Jakarta, panti. Menyerahkan apa? Yang dia serahkan apa namanya? Sampo, molto. Anak-anak lari kemari ke arah sana. Begitu orang buka sama Ustaz cuma molto, tiada yang dipunya-punya. Tenang. Begitu tenang sampai di sini saya dua tahlil tadi, pimpin tahlil di sini, masuk di messenger. Ustaz, di mana posisi? Saya bilang di rumah Ustaz Ismail. Boleh ke rumah. Sedang kenapa? Ada durian untuk anak panti. Masya Allah, cepat ya, cepat. Kalau kita yang penting kita niat aja dulu. Urusan makhluk tidaknya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali 5 menit lagi. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala baca Quran, tidak bisa baca khatam Quran, kata Nabi kita baca Yasin. Baca Yasin satu rumah tidak bisa kita khatam Quran, baca Yasin. Tidak bisa juga baca Yasin, kata Nabi, faqra'u ummul kitab. Bacakan orang yang sudah meninggal dunia itu Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Al-Fatihah. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Lebih anu Ustaz, tidak bisa Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak bisa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati saja. Masa Al-Fatihah tidak bisa dibaca? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah dari saya. Ada 2 ustaz lagi. Sebagai kesimpulan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesyukuran ada juga kesedihan. Almarhum ini sudah sepuh. Kalau tidak salah menurut almarhum punya anak Alwi 2 bulan lagi 90 tahun. Barang siapa yang umurnya 90 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diutus malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala turun sama orang yang 90 tahun dan mengatakan, antum asirullah di dunia. Kalian yang 90 tahun adalah tawanan Allah di dunia. Tawanannya Allah itu orang-orang 90 tahun, Pak. Kalau kita punya orang tua sudah ada yang 90 tahun, jaga aset. Aset, Pak. Ini almarhum keluarga besar ini kehilangan aset. Asetnya Parigi Mauntong beliau ini. Aset, kenapa? Kenapa saya katakan aset di almarhum? Kalau bukan lau dalam ayat kursi, laula syuyuhun rukka, kalau bukan orang-orang tua yang masih berzikir, masih sujud, masih ibadah sama Allah, kalau bukan orang-orang tua seperti ini, walau wasabi rudda, bukan karena anak-anak kecil, anak bayi yang masih menetes sama ibunya, bukan karena binatang-binatang melata yang mencari makan, kata Allah, sudah dari dulu aku hancurkan dunia ini, sudah dari dulu. Cuma karena masih ada mereka, maka kita di Parigi ini kehilangan lagi 1 tongkat karena orang tua sudah pergi. Yang masih tua di sini masih ada, alhamdulillah masih ada. Kita doakan saja nenek Aki alias Papa Pau banyak. Masih tinggi masih ya. Kalau bukan itu, masya Allah sudah hancur ini dunia, sudah dihancurkan oleh Allah. Sebagai kesimpulan terakhir, Sulawesi Tengah saya baca tadi berita, ada teman baca, Sulawesi Tengah ini sekarang ini adalah panas paling ekstrim di dunia sekarang. Maka kita menyebut bakar kita ini. Hampir berapa setelah kita? 39 derajat kita ini, Pak. Sulawesi Tengah diperkirakan mulai dari Januari sampai Maret. Kenapa corona itu, flu corona tidak sampai di Parigi? Karena terlalu panas. Ya, corona lah. Oh, ada juga plus corona, ada juga plus susupo. Akhirul kalam, doakan almarhum, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dakwah fi subhanallahi wa ta'ala fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.